Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai umat terbaik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang datangnya dari Malik bin Dinar. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak sama-sama. Diriwayatkan dari Malik bin Dinar, dia pernah ditanya tentang sebab-sebab dia bertaubat. Maka dia berkata, "Aku adalah seorang polisi dan aku sedang asyik menikmati khamar. Kemudian aku beli seorang budak perempuan dengan harga mahal. Maka dia melahirkan seorang anak perempuan. Aku pun menyayanginya. Ketika dia mulai bisa berjalan, maka cintaku bertambah padanya. Setiap kali aku meletakkan minuman keras di hadapanku, anak itu datang padaku dan mengambilnya dan menuangkan di bajuku. Ketika umurnya beranjak 2 tahun, dia meninggal. Maka aku pun sangat sedih atas musibah ini. Ketika malam di pertengahan bulan Sya'ban, dan itu di malam Jumat, aku meneguk khamr lalu tidur dan belum sholat isya. Maka aku bermimpi seakan-akan kiamat itu terjadi dan trompet sangkakala ditiup. Orang mati dibangkitkan, seluruh makhluk dikumpulkan, dan aku berada bersama mereka. Kemudian aku mendengar sesuatu yang bergerak di belakangku. Ketika aku menoleh ke arahnya, kulihat ular yang sangat besar, berwarna hitam kebiru-biruan, membuka mulutnya menuju ke arahku. Maka aku lari tunggang langgang karena ketakutan. Di tengah jalan, kutemui seorang syekh yang berpakaian putih dengan wangi yang semerbak. Maka aku ucapkan salam atasnya. Dia pun menjawabnya. Lalu aku berkata, "Wahai syekh, tolong lindungilah aku dari ular ini. Semoga Allah melindungimu." Maka syekh itu menangis dan berkata padaku, "Aku orang yang lemah dan ular itu lebih kuat dariku, dan aku tak akan mampu mengatasinya. Akan tetapi bergegaslah engkau, mudah-mudahan Allah menyelamatkanmu." Maka aku bergegas lari dan memanjat sebuah tebing neraka. Hingga sampai pada ujung tebing itu, aku lihat kobaran api neraka yang sangat dahsyat. Hampir saja aku terjatuh ke dalamnya karena rasa takutku pada ular itu. Namun pada waktu itu seorang menjerit memanggilku, "Kembalilah engkau, karena engkau bukan penghuni neraka itu." Aku pun tenang mendengarnya. Maka turunlah aku dari tebing itu dan pulang. Sedang ular yang mengejarku itu juga kembali. Aku datangi syekh dan aku katakan, "Wahai syekh, aku mohon kepadamu agar melindungiku dari ular itu. Namun engkau tak mampu berbuat apa-apa." Menangislah syekh itu seraya berkata, "Aku seorang yang lemah, tetapi pergilah ke gunung itu, karena di sana terdapat banyak simpanan kaum muslimin. Kalau engkau punya barang simpanan di sana, maka barang itu akan menolongmu." Aku melihat ke gunung yang bulat itu yang terbuat dari perak. Di sana ada setrika yang telah retak dan tirai-tirai yang tergantung, yang setiap lubang cahaya mempunyai daun-daun pintu dari emas, dan setiap daun pintu itu mempunyai tirai sutera. Ketika aku lihat gunung itu, aku langsung lari karena kutemui ular besar lagi. Maka tatkala ular itu mendekatiku, para malaikat berteriak, "Angkatlah tirai-tirai itu dan bukalah pintu-pintunya dan mendekatlah ke sana. Mudah-mudahan dia punya barang titipan di sana yang dapat melindunginya dari musuhnya." Ketika tirai-tirai itu diangkat dan pintu-pintu telah dibuka, ada beberapa anak dengan wajah berseri mengawasiku dari atas. Ular itu semakin mendekat padaku, maka aku kebingungan. Berteriaklah anak-anak itu, "Celakalah kamu sekalian. Cepatlah naik semuanya, karena ular besar itu telah mendekatinya." Maka naiklah mereka dengan serentak. Aku lihat anak perempuanku yang telah meninggal ikut mengawasiku bersama mereka. Ketika dia melihatku, dia menangis dan berkata, "Ayahku, demi Allah." Kemudian dia melompat bak anak panah menuju kepadaku. Kemudian dia ulurkan tangan kirinya pada tangan kananku dan menariknya. Kemudian dia ulurkan tangan kanannya ke ular itu
namun binatang tersebut lari. Kemudian dia mendudukkanku dan dia duduk di pangkuanku. Maka aku pegang tangan kanannya untuk menghelai jenggotku dan berkata, "Wahai ayahku, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Quran Surah Al-Hadid ayat ke-16. Maka aku menangis dan berkata, "Wahai anakku, kalian semua paham tentang Al-Quran." Maka dia berkata, "Wahai ayahku, kami lebih tahu tentang Al-Quran darimu." Aku berkata, "Ceritakanlah padaku tentang ular yang ingin membunuhku." Anakku menjawab, "Itulah pekerjaanmu yang buruk yang selama ini engkau kerjakan, maka itu akan memasukkanmu ke dalam api neraka." Lalu aku berkata, "Ceritakanlah kepadaku tentang syekh yang berjalan di jalanku itu." Anakku pun menjawab, "Wahai ayahku, itulah amal soleh yang sedikit hingga tak mampu menolongmu." Lalu aku berkata lagi, "Wahai anakku, apa yang kalian perbuat di gunung itu?" Anakku menjawab, "Kami adalah anak-anak orang muslimin yang di sini hingga terjadi kiamat. Kami menunggu kalian hingga datang pada kami, kemudian kami memberi syafaat pada kalian." Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya nomor 2635. Berkatalah Malik, "Maka aku pun takut dan aku tuangkan seluruh minuman keras itu dan kupecahkan seluruh botol-botol minuman. Kemudian aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah cerita tentang taubatku kepada Allah." Baiklah teman-teman, kisah barusan yang kita dengarkan sama-sama semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbaiki kualitas keimanan kita, status ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, itu murni karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Karena sesungguhnya pengetahuan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.